Setelah kami sampai di Dusun Ampera, Stabat Lama, kami mengunjungi beberapa rumah panggung Melayu yang masih bertahan hingga saat ini dan mewawancarai beberapa penghuninya. Setelah berkeliling, kami tiba di rumah Bu Izin ya Sofia, bang. pemilik rumah panggung kelima yang kami temui. Dari hasil pengamatan dan wawancara bersama Bu Sofia, diketahui bahwa rumah ini telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Kalau kecil saya memang di sini itu disebut rumah sebelah itu. Oh, rumah yang ini. Orang tua saya itu tinggal di situ. Udah tuh ini dulu rumah kakak. Karena kakak buat yang lain, jadi kami yang gantikan. Berarti dua rumah ini keluar. Iya. Perubahan tersebut dimulai dari adanya bangunan tambahan di bagian belakang rumah yang kini sudah diturunkan. Selain itu, terdapat penambahan satu ruang kecil di samping rumah modern yang difungsikan sebagai kandang kucing. Pada bagian rumah panggung juga terlihat beberapa perubahan visual, seperti pewarnaan dinding menjadi kuning cerah dengan aksen hijau yang memberi kesan lebih mencolok dibandingkan tampilan sebelumnya. Ornamen lebah gantung yang terdapat pada rumah ini ternyata juga merupakan elemen tambahan yang dipasang dalam beberapa tahun terakhir. Di bagian struktur, pondasi rumah mengalami penguatan dengan melapisi kolom kayu menggunakan semen agar lebih kokoh dan tahan terhadap kerusakan. Bagian jendela juga telah mengalami perubahan karena sebelumnya menggunakan material kayu dan kini diganti dengan model yang lebih baru. Tidak hanya itu, pintu rumah pun turut diganti karena pintu lama sudah lapuk dan rusak akibat usia. Pintu baru tersebut kemudian dicat dengan warna yang senada dengan dinding rumah sehingga tampak lebih menyatu dengan keseluruhan fasad bangunan. Setelah melanjutkan perjalanan, kami bertemu dengan Atok Areng yang merupakan kepala dusun Ampera. Rumah beliau menjadi salah satu contoh rumah panggung Melayu yang masih mempertahankan bentuk dasarnya, meskipun telah mengalami beberapa perubahan mengikuti perkembangan zaman. Rumah Atok Areng memiliki bentuk dasar memanjang ke belakang dengan denah sederhana berbentuk kotak. Secara umum, sekitar 90% bangunan masih mempertahankan konsep rumah panggung hingga ke area belakang, kecuali pada bagian depan yang telah difungsikan sebagai garasi sepeda motor. Beberapa perubahan terlihat pada penggunaan material bangunan. Atap rumah yang sebelumnya menggunakan material tradisional, kini telah diganti menggunakan seng. Pada bagian struktur, kolom rumah juga sudah dimodifikasi sepenuhnya menjadi beton untuk memperkuat bangunan dan meningkatkan ketahanannya. Meskipun begitu, beberapa bagian rumah masih mempertahankan penggunaan kayu asli yang dilapisi dengan olesan minyak bekas atau oli sebagai bentuk perawatan tradisional agar kayu lebih tahan terhadap cuaca dan serangan rayap. Setelah kami selesai survei dari dusun Ampera, tidak jauh dari lokasi dusun, tepatnya di Jalan Hang Tuah Stabat, di dalam gang kecil, kami menemukan adanya rumah panggung yang masih sangat rawat dengan baik. Ingin melihat dan mengetahui lebih dalam, kami memutuskan untuk singgah. Dan kebetulan sekali kami langsung berjumpa dengan pemiliknya. Pak Sofian namanya. Beliau pewaris generasi ketiga rumah panggung tersebut. Penambahan rumah modern dilakukan sekitar 25 tahun yang lalu, dan saat ini rumah panggungnya dikontrakan oleh Pak Sofian. Lanjut berkeliling kota, kami berjumpa lagi dengan rumah panggung. Namun kali ini sangat berbeda dengan rumah sebelumnya. Ukuran rumah panggung kali ini sangat masif dan besar, terkesan megah sehingga kami menginterpretasikan kalau rumah ini dulunya dimiliki oleh seorang bangsawan atau pejabat. Menurut informasi para pedagang sekitar, rumah ini sudah tidak dihuni dan tidak dipergunakan, tetapi masih dirawat. Katanya, ada orang yang setiap seminggu sekali datang dan membersihkan rumah panggung ini. Dan kami tekankan, atmosfer rumah ini begitu megah dan mengintimidasi orang yang mendekatinya. Di sini kita bisa lihat lebih dekat betapa megahnya ukuran dari rumah panggung ini. Skalanya jelas begitu kontras dengan rumah yang sebelumnya kami temui. Dari jauh, yang begitu jelas dan langsung menjadi perhatian adalah ukuran kolom rumahnya yang begitu besar, terutama dua kolom yang berada di depan rumah. Kontras dengan ukuran tiang kayu yang kecil menjadikan ciri khas tersendiri dari rumah panggung ini dan memberikan keunikan tersendiri. Jendela bagian depan rumah juga berukuran sangat besar, dan jika diperhatikan, sistem jendela ini
bisa dibuka setengah dan bisa dibuka secara keseluruhan, menjadikan area jendela area bukaan yang sangat besar. Kita lihat lebih dekat betapa masifnya kolong rumah panggung ini, dan kita bisa lihat kolong rumah ini difungsikan sebagai kandang ternak. Dilihat dari desain dan material yang digunakan, sepertinya ternak unggas yang diletak di kolong rumah ini. Berjalan mengitari rumah, kita dipertemukan dengan serambi yang ukurannya juga cukup luas, yang mana di rumah-rumah sebelumnya sangat minim kami temui. Ukuran yang masif memberikan kesan kontrol akan area sekitar, yang memang diupamakan sebagai titik untuk dapat melihat dan menguasai area yang luas. Di sini kita bisa lihat lebih jelas kalau memang kolong rumah dijadikan sebagai kandang ternak. Belakang, kita bisa lihat jika ada toilet. Dan berjalan sedikit lagi kita bisa lihat kalau rumah ini sepertinya terbagi di depan dan belakang. Yang kemungkinan rumah bagian belakang ini adalah rumah pembantu atau penjaganya. Di sini juga ada area cuci yang diletak di luar rumah. Dan di bagian belakangnya terdapat seperti susunan area berjualan yang sedang tutup. Berdiri permanen karena dibangun dengan beton, mengindikasikan jika area belakang rumah dijadikan sebagai pusat kecil perdagangan. Tapi jika dilihat dari kondisinya, sepertinya area perdagangan ini adalah area yang dibangun di era yang cukup modern. Inilah beberapa temuan rumah panggung Melayu yang kami jumpai dari Dusun Ampera dan lingkungan sekitarnya. Dalam waktu yang sangat singkat, kami mencoba mendokumentasikan berbagai perubahan yang terjadi pada rumah-rumah panggung, mulai dari perubahan material, struktur, hingga fungsi ruang, tanpa sepenuhnya meninggalkan ciri khas tradisionalnya. Dari setiap rumah yang kami kunjungi, kami menemukan karakter dan cerita yang berbeda-beda, yang menunjukkan bagaimana arsitektur tradisional terus beradaptasi mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini. Semoga dokumentasi sederhana ini dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan rumah panggung Melayu yang masih bertahan hingga sekarang, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan arsitektur tradisional sebagai bagian dari identitas budaya lokal.